Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia dideklarasikan pada 17 April 1960 di Gedung Madrasah Mu'allimin Nahdlatul Ulama Wonokromo, Surabaya oleh 13 mahasiswa Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah. PMII merupakan wadah kelompok mahasiswa tradisionalis di berbagai perguruan tinggi. Sebagai organisasi kemahasiswaan, posisi PMII menjadi wadah strategis bagi kaderisasi Nahdlatul Ulama dan Indonesia. Terbukti, kehadiran PMII mampu mewarnai gerakan mahasiswa pada saat itu. Membawa nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berasaskan Pancasila, PMII bertekad membawa peradaban baru untuk agama dan bangsa. PMII meyakini dengan prinsip-prinsip Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tawasud, tasamuh, tawazun, dan i'tidal. Kader-kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia mempunyai pandangan yang komprehensif tentang bagaimana korelasi atau hubungan agama dengan negara, Islam dan Pancasila yang saling menguatkan satu sama lain. Dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Dengan sumber daya yang dimiliki, PMII selalu berperan dalam setiap momen perubahan. Kongres kedua di Yogyakarta pada masa Orde Lama, PMII menyatakan tekadnya untuk selalu berpihak kepada amanah penderitaan rakyat yang diimplementasikan dalam dokumen penegasan Yogyakarta. Dalam momentum tersebut, PMII juga mendukung terselenggaranya Konferensi Asia Afrika dalam rangka menginisiasi kemerdekaan serta pentingnya kerjasama internasional. Pada masa Orde Baru periode keempat, PMII di bawah kepemimpinan sahabat Zamroni, PMII semakin diperhitungkan di kalangan organisasi kemahasiswaan. Terbukti dengan terpilihnya sahabat Zamroni sebagai Ketua Presidium KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia di masa tersebut. PMII juga mencetuskan dokumen historis yang dikenal dengan Trisikap Jakarta. Sepanjang perjalanan, salah satu momentum bersejarah adalah independensi PMII pada tanggal 14 Juli 1972 di Malang, Jawa Timur, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Murna Jatim. Sejak berdiri, PMII telah dipimpin oleh 16 orang ketua umum, yaitu sahabat Mahbub Junaidi pada tahun 1960 sampai 1967. Sahabat Zamroni di tahun 1967 sampai 1973. Sahabat Abduh Padare 1973 sampai 1977. Sahabat Ahmad Bagja 1977 sampai 1981. Sahabat Muhyiddin Arubusman pada tahun 1981 hingga 1985. Sahabat Surya Dharma Ali 1985 sampai 1988. Sahabat Iqbal Asgaf di tahun 1988 hingga 1991. Sahabat Ali Mashkur Musa di tahun 1991 hingga 1994. Sahabat Abdul Muhaimin Iskandar di tahun 1994 hingga 1997. Sahabat Syaiful Bahri Ansori di tahun 1997 hingga tahun 2000. Sahabat Nusron Wahid di tahun 2000 sampai tahun 2003. Sahabat Abdul Malik Haromain di tahun 2003 hingga 2005. Sahabat Heri Haryanto Azumi di tahun 2005 hingga 2008. Sahabat Muhammad Rodi Kailani di tahun 2008 hingga 2011. Sahabat Adin Jauharudin di tahun 2011 hingga 2014. Sahabat Aminuddin Ma'ruf masa khidmat 2014 hingga 2016. Selamat Hari 55 PMI. Semoga adik-adik para sahabat semua
dapat melanjutkan perjuangan yang suci ini demi mencari keridhaan Allah semata-mata. Mudah-mudahan perang PMII di masa yang akan datang itu akan lebih bermakna dilihat dari cita-cita berdirinya organisasi ini. Selamat kepada seluruh warga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang saya cintai. Selamat atas peringatan Hari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang ke-55 tahun. Semoga Allah selalu melindungi, membimbingnya. Tangan terkepal, maju ke muka. Semoga PMII tetap jaya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Tangan terkepal, maju ke muka. Selamat Harlah PMII yang ke-55, semoga makin jaya untuk Indonesia. Satu berkah untuk semua. Salam pergerakan. Selamat atas Harlah PMII yang ke-55, semoga PMII ke depan semakin berkualitas, semakin berperan, semakin besar kiprahnya dalam membangun peradaban Islam di Indonesia, Nusantara, bahkan dunia. Dirgahayu PMII ke-55, PMII mantap. Dengan tema besar pembela bangsa, penegak agama, kami ingin menegaskan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ada untuk mengawal Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Bersama pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, kita akan memastikan bahwasanya bangsa kita adalah bangsa yang jaya. Islam kita adalah Islam yang benar. Salam pergerakan. Keluarga besar PMI Jawa Timur mengucapkan selamat hari lahir PMI ke-55. Semoga PMI makin mantap. Salam pergerakan. Di bawah kepemimpinan sahabat Aminuddin Ma'ruf, PB PMII masa khidmat 2014 hingga 2016 memiliki misi besar, yaitu revitalisasi PMII sebagai basis kaderisasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsummalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang terhormat Presiden Jokowi beserta Ibu Hajah Iriana Jokowi, yang kami banggakan Ketua Majelis Pembina Nasional Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sahabat Abdul Muhaimin Iskandar, orang tua kita, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Kiai Haji As'ad Said Ali, Kiai Haji As'ad Said Ali, para Menteri Kabinet Kerja, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, sahabat Imam Nahrawi, Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sahabat Marwan Ja'far,
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sahabat Muhammad Hanif Dakhiri, Menteri Agama Republik Indonesia sahabat Lukman Hakim Saifuddin, para Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi sahabat Profesor Dr. Muhammad Nasir, sahabat Profesor Dr. Muhammad Nasir, Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia Bapak Arif Yahya, Bapak Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Pratikno, Gubernur Provinsi Jawa Timur Pak Dekarwo, Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Huda, pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Al-Mukarram Abah Kiai Haji Khalid Mawardi, pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gubernur Jambi yang juga alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, para pendiri Pak Munzif Nahrawi, pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Kiai Haji Aziz Mansur, orang tua kita, Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Kiai Haji Ahmad Bagja, Ketua Umum PB masa khidmat 1978-1981, sahabat Abdul Malik Haromain, Ketua Umum PB PMII masa khidmat 2003-2005, sahabat Saiful Bahri Ansori, Ketua Umum PB PMII 1997-2000, Muhammad Rodri Kailani, Ketua Umum PB PMII masa khidmat 2008-2011, sahabat Julian Ardiantoro, Sekretaris Majelis Pembina Nasional PB PMII yang juga anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sahabat Dr. Andes Haji Ahmad Mutawam, para pejabat negara, para pimpinan daerah, para pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia masa khidmat 2014-2016, Ketua PKC Jawa Timur, Ketua PKC Jawa Tengah, Ketua PKC Jawa Barat, DKI, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Papua yang hadir di sini, para ketua cabang PMI se-Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, para ketua rayon, ketua komisariat, dan kader-kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Salam pergerakan, salam pergerakan, salam pergerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaf dan sadar Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sadar dan yakin bahwa Islam merupakan panduan bagi umat manusia, yang kehadirannya memberikan rahmat untuk sekalian alam. Suatu keharusan bagi umatnya mengejawantahkan nilai Islam dalam pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam kehidupan masyarakat dunia. Bahwa keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan muslim Indonesia, dan atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual berkewajiban dan bertanggung jawab mengemban komitmen keislaman dan keindonesiaan demi harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan baik spiritual maupun material dalam segala bentuk. Maka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibentuklah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Bapak Presiden Jokowi beserta Ibu Hajah Iriana Jokowi, tadi saya sudah sampaikan muqaddimah dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang jelas mengatakan Pancasila sebagai ideologi negara yang harus dipertahankan sampai kapanpun. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sebuah komitmen yang universal. Mandat dari orang tua kami di Nahdlatul Ulama untuk menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Itu merupakan final dan titik bagi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. 55 tahun yang lalu, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia didirikan di kota ini. 55 tahun yang lalu, 13 orang pendiri yang alhamdulillah hari ini bisa masih menemani kita. Kita doakan semua pendiri panjang umur, diberikan kesehatan. Kita telah tumbuh dan berkembang menjadi organisasi mahasiswa terbesar di tanah air ini.
baik secara persebaran wilayah maupun jumlah kader kita baik di kampus umum maupun di kampus agama. Kita sudah menancapkan atau kita sudah melebarkan sayap di 24 pengurus koordinator cabang yang itu tingkat provinsi. Kita memiliki 228 cabang yang itu tingkat kabupaten dan kota yang menjadikan PMI adalah organisasi terbesar di tanah air. Kita punya 553 komisariat yang terdaftar di pendidikan tinggi. Yang itu semuanya kita persembahkan untuk bangsa, untuk negara Indonesia, dan untuk Nahdlatul Ulama yang kita hormati. Bapak Presiden Jokowi beserta Ibu Haja Iriana Jokowi, sahabat Ketua Majelis Pembina Nasional PBPMI, saya laporkan hari ini merupakan puncak harlah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang ke-55. Kita sudah mulai dari 3 hari yang lalu. Kita memulai dengan kuliah umum di beberapa kampus di Surabaya. Kemarin malam kita sudah melakukan malam refleksi. Saya ingin menegaskan sekali lagi di sini. Dengan tema pembela bangsa dan penegak agama, PMI siap menjadi garda terdepan dalam pembela bangsa. Ya, ikatan nasionalisme yang kuat. Kita diikat oleh ideologi Pancasila yang hebat. Kita diwajibkan oleh founding fathers Republik ini dan sebagian besar adalah ulama Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, agama yang kita maknai adalah ideologi kita Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dicirikan dengan keindonesiaan. Islam yang punya prinsip-prinsip tawasud, tawazun, tasamuh dan i'tidal. Mengedepankan toleransi, mengedepankan kasih sayang dalam berdakwahnya, dan oleh karena itu acara kita adakan di masjid. Masjid menjadi simbol klaim keislaman yang harus sahabat-sahabat rebut baik di kampus maupun di pesantren maupun di masjid-masjid umum seperti Masjid Nasional Al-Akbar ini. Sahabati pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang pada malam hari ini hadir di sini. Salam pergerakan. Saya tidak sampai apal seperti sahabat Aminuddin Ma'ruf tadi. Semuanya disebut dan apa di luar kepala. Saya sudah tua. Jadi nggak seapal kayak Ketua Umum PMII. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Dan sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang terus kita nantikan syafaatnya di hari kemudian. Bapak Ibu, sahabat-sahabati, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai permasalahan dan tantangan yang kita hadapi ke depan. Dan juga masalah-masalah yang sekarang dan mungkin setahun 2 tahun ini kita hadapi.
sekarang ini dapat dikatakan sudah tanpa batas. Paspor di Uni Eropa sudah tidak dipakai, KTP apalagi. Sebentar lagi juga di ASEAN pada akhir tahun ini, awal 2016 juga sudah dibuka yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Community. Begitu nanti lalu lalang sisi ekonomi terutama, dan mungkin sisi ideologi juga kalau kita tidak hati-hati. Bahkan tiap hari kita lihat. Oleh sebab itu akan saya sampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keadaan kita saat ini. Ini jumlah masyarakat Indonesia yang masih kita urut. Dari kita lihat 2010, 2011, 2012 sampai 2013, posisinya masih seperti ini. Sekali lagi, itu bukan angka yang sedikit. Angka 15,15% ini adalah angka yang besar. Padahal sekali lagi, masyarakat ekonomi ASEAN akan dibuka. Memang ini umurnya bisa dilihat, tetapi kenyataannya ini yang paling besar. Terus kemudian juga fasilitas pendidikan yang kita punyai, dari sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tingkat atas, sekolah di perguruan tinggi, juga sebetulnya kurang di tingkat atas juga masih sangat kurang. Oleh sebab itu ke depan kita ingin, kalau dulu ada SD Impres, saya ingin di dalam pemerintahan saya nanti akan ada SMK Impres, SMA Impres, dan baik yang umum maupun yang agama. Nanti ini untuk mempercepat fasilitas agar pendidikan di tingkat atas ini bisa kita lakukan. Jadi setelah lulus dari sekolah dasar, sekolah lanjutan, kemudian di sekolah lanjutan atas paling tidak, ini kita lihat persentasenya kelihatan sekali seperti apa. Karena apapun ke depan pertarungannya adalah pertarungan kualitas sumber daya manusia. Pertarungannya ada di situ. Bukan masalah kekuatan sumber daya alam, tetapi ada di SDM, sumber daya manusia. Karena kalau kita lihat coba, Singapura punya apa? Jepang punya apa? Korea punya apa? Kita melimpah ruah, alhamdulillah. Tetapi coba, apakah kita bisa menggunakan itu? Ingat, tahun 70-an ada boom minyak. Minyak melimpah di kita tahun itu. Tahun-tahun 70-an. Kesempatan itu hilang. Dan kita tidak bisa membuat sebuah fondasi pembangunan yang baik. Tahun 80 kita ingat ada gunung kayu. Tebang. Kita lupa tidak membangun industri hilirnya. Minyak juga tidak membangun industri hilirnya. Lupa lagi tidak bisa membuat fondasi untuk pembangunan, untuk kesejahteraan rakyat kita. Diulang lagi, hampir diulang lagi. Minerba tidak dilihat, batu bara. Bayangkan batu ini masa SDM, batu bara yang kita mempunyai kekayaan yang sangat besar. Diekspor mentah-mentahan, mentah raw material semuanya. Padahal di situ kita kunci
kita mempunyai kekuatan energi di situ. Diekspor ke negara yang lain, mereka membangun industri dengan batu bara kita, produknya masuk ke Indonesia, kita membeli produk-produk mereka. Betapa itu sebuah kesalahan menurut saya. Kenapa tidak kita kunci, kita miliki? Kalau kamu mau buat industri di Indonesia, batu bara banyak di sini. Sehingga akan ada keuntungan pajak, ada keuntungan tenaga kerja, akan ada keuntungan nilai tambah yang lain-lain, akan banyak sekali. Inilah yang akan kita lakukan. Kita akan mulai step satu persatu. Tidak hanya masalah batu bara, tidak hanya masalah nikel, tidak hanya masalah boksit, tidak hanya masalah timah. Ini harus diolah, hilirisasinya ada di Indonesia. Tidak, kita sudah tidak mau lagi kita kirim mentahan. Diolah di sana, kembali ke sini kita beli coba. Benar tidak seperti itu? Siapa yang berani menjawab benar? Inilah kesalahan yang harus mulai kita stop. Udah. Terus, ini masalah pendidikan, masalah SDM. Kemudian posisi pekerja dan pengangguran di kita juga masih bukan angka yang kecil. Inilah kenapa tadi yang namanya raw material, bahan mentah itu harus diolah di sini. Karena kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Itulah yang kita inginkan. Tapi untuk menuju ke sana, transisinya memang memerlukan perubahan pola pikir yang total. Tidak mungkin kita hanya langsung merubah cepat, kemudian semuanya bisa menerima. Saya berikan contoh, kita sudah bertahun-tahun impor beras, betul, 3,5 juta. Kemarin waktu Desember Januari tidak ada usul lagi kepada saya, Pak, ini posisi stok sudah berbahaya, kita harus impor. Kita harus impor. Mengatakan ke saya, sebentar, saya akan cek dulu stok kita seperti apa. Saya cek memang tinggal sedikit, tetapi setelah saya hitung, ini masih berani sampai nanti panen raya. Tetapi dengan keputusan seperti itu, yang terjadi adalah spekulasi. Harga beras menjadi naik. Ini memang sebuah resiko yang harus saya ambil. Memang menjadi tidak populer saya. Tetapi memang kita harus berani merubah itu. Kalau kita masih impor 3,5 juta ton per tahun, saya meyakini petani yang kita tidak akan mau berproduksi. Untuk apa? Impor saja, lebih murah. Tetapi orang yang berproduksi menjadi malas. Ngapain saya berproduksi? Inilah yang sering saya sulit menjelaskan. Tetapi memang harus ini dijelaskan secara gamblang. Memang menahan seperti itu juga ada risikonya. Kalau kita tidak impor, berarti harganya akan naik. Tetapi kalau kita impor, ini akan dari dulu sampai sekarang kita akan begitu terus. Impor terus, dan petani menjadi tidak rajin untuk berproduksi. Jagung juga sama, berapa juta ton kita impor. Inilah yang terus kita tahan. Gula juga sama, kedelai juga sama. Inilah yang ingin kita benahi, tapi sekali lagi memerlukan perubahan pola pikir, memerlukan perubahan total dari cara-cara kita berproduksi. Terus pada saat kita memutuskan pengalihan subsidi BBM dari yang konsumtif kepada yang produktif, coba semuanya
kamu. PMI nggak ada. Karena PMI ngerti. Karena kita ingin mengalihkan dari subsidi konsumtif kepada yang produktif. Ini perlu saya jelaskan. Kita sudah berpuluh-puluh tahun menikmati subsidi itu tanpa terasa. Setahun 300 triliun kita bakar dan hilang. Saudara bayangkan, 300 triliun setiap tahun dibakar kemudian hilang. Kemudian bayangkan kalau 10 tahun berapa? 3.000 triliun. Bayangkan lagi, saya punya hitung-hitungan untuk membangun jalur kereta api di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara sampai di Papua. Itu hanya butuh duit 360 triliun. Tapi sampai saat ini kita tidak bisa membangun. Karena apa? Tiap hari kita bakar yang namanya BBM itu dengan subsidi. Kenapa yang dulu-dulu tidak berani memotong, mengalihkan ke yang produktif? Karena masalah popularitas. Saya tahu, saya sudah diingatkan oleh kanan kiri Bapak. Kalau itu nanti dialihkan dengan subsidi dari yang konsumtif dipakai kendaraan, kemudian dialihkan kepada sektor produktif, di pertanian, di perikanan, di infrastruktur. Hati-hati, Bapak bisa jatuh pada infrastruktur. Saya sampaikan, itu resiko sebuah keputusan. Karena coba kita lihat 300 triliun per tahun. Kemudian yang menikmati subsidi itu siapa? Saya cek data, 82% yang menikmati subsidi itu adalah yang punya mobil. Terus yang ini seperti apa? Subsidi ini untuk mereka dari mana? Saya mau tanya, dari mana? Apa nggak terbaik yang punya mobil disubsidi? Yang ini mah tidak. Inilah yang baru dalam proses kita tata untuk menuju ke subsidi yang produktif, subsidi ke tempat-tempat sasaran yang betul. Tapi perlu perubahan pola pikir memang berat, mengerti, memang berat. Karena juga sekarang ini ada tekanan ekonomi global, ada tekanan dolar kepada rupiah, ada tekanan kemerosotan ekonomi dunia. Tapi pilihan-pilihan itulah yang sekarang kita ambil. Terus ini tantangan kemiskinan, yang kedua tantangan narkoba. Saya perlu menyampaikan, di Indonesia sekarang ini meninggal mati karena narkoba sehari 50 orang. Sehari. Kalau setahun 18.000. Ada 1,2 juta. 1,2 juta yang sudah tidak bisa direhabilitasi. Jadi tinggal menunggu. 4,5 juta itu bisa direhabilitasi. Ini juga angka yang sangat besar sekali. Saya sampaikan saat itu, Indonesia darurat narkoba. Dan kita harus perangi yang namanya narkoba. Sehingga gerasi yang masuk ke meja saya tanda tangani ditolak. Semuanya saya tanda tangani ditolak. Tapi ada yang bertanya, Pak, ini yang 11 kok enggak didor-dor terus ini? Ini ada proses-proses hukum yang harus dilalui dengan cermat. Tidak hanya, dan itu
putuskan adalah Kejaksaan Agung. Saya sudah tidak ikut-ikut. Hanya di sana. Wilayah saya hanya gerasi ditolak presiden, hanya itu. PMI ini dukung enggak? Bagaimana tuh? Terus ada yang mengatakan ini presiden ditekan dari internasional, dari negara-negara lain, kanan kiri atas bawah. Ya betul, memang benar, memang betul. Tiap hari saya ditelepon, benar, saya ngomong apa adanya, dari kepala negara, dari presiden, dari perdana menteri, dari raja, yang warga negaranya ada di sini, dieksekusi baru yang akan dieksekusi, surat dari Human Rights, dari Amnesty, tapi sekali lagi saya sampaikan, ini adalah kedaulatan negara kita. Ini adalah kedaulatan hukum kita. Saya selalu sampaikan kepada mereka, atau pastor pun saya sampaikan. Tetapi sekali lagi ini ada prosesnya. Jangan dipikir presidennya nggak berani. Terus kemudian juga ini tadi sudah disampaikan oleh sahabat Aminuddin mengenai radikalisme, mengenai ISIS. Siapa yang bisa menangkal itu? PMI betul. PMI betul. Tadi sudah cerita banyak dengan ketua umum. Kita siap, Pak? Ya memang harus siap semuanya. Gak bisa negara sebesar kita ini, bayangkan negara sebesar kita, 300 lebih etnis dan bahasa daerah, dari ujung barat sampai ujung timur, Sabang sampai Merauke, coba 17.000 pulau. Saya setiap ketemu kepala negara, kepala pemerintahan, mereka saya terangkan 17.000 pulau Indonesia, 300 etnis lebih. Ada 2/3 adalah air, 250 juta penduduknya. Banyak yang bertanya ke saya, mengelolanya seperti apa? Betapa sangat sulitnya. Ya betul. Oleh sebab itu, dengan NKRI, dengan kebinekaan kita, mukadimah tadi yang dia sampaikan oleh ketua umum tadi, sekali lagi yang namanya radikalisme, kemudian gerakan-gerakan ekstremisme, yang memang tidak ada kompromi untuk mereka. Jangan ada kompromi dengan mereka. Dan kita ini sering dipuji oleh negara-negara lain, negara-negara di Timur Tengah, di Middle East. Mereka kagum dengan kita. Betapa kita adem ayem, dingin, tentrem. Padahal apa? Padahal kita ini bersuku-suku bangsa, bahasa daerah yang berbeda-beda. Kok bisa kita ini bisa bersatu? Dewasa dan berdemokrasi. Mereka kagum dengan kita. Oleh sebab itu, kita berdiri sebagai bangsa yang juga harus
bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar, nomor 4 jumlah penduduknya di dunia. Oleh sebab itu kalau saya konferensi internasional, saya juga minta duduk dengan negara-negara besar. Nggak mau saya di pinggir-pinggirnya, nggak mau. Karena Indonesia adalah negara besar. Waktu di EPAC juga memang. Jadi di tempat duduk yang agak jauh dari tuan rumah nggak mau. Yang nggak usah datang kalau seperti itu. Sehingga waktu di EPAC, ya enggak. Di sini ada tuan rumah, Presiden China, Presiden Tiongkok, Presiden Xi Jinping. Di sini Presiden Putin, di sini Presiden Jokowi, di sini Presiden Obama. Ini Obama, ini Presiden Obama, Presiden Jokowi, Presiden Xi Jinping, Presiden Putin. Ini baru yang namanya kita memang bangga dan harus bangga bahwa kita adalah negara besar. Bahwa tantangan masih banyak, iya. Itulah yang harus kita hadapi. Itulah yang harus kita hadapi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun, selamat hari